Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus, kelas semester 6, kelas H, Prodi PPKN, dengan NIM 2021 A1C157. Jadi video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah hukum pajak, yaitu akan membahas tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Jadi yang pertama itu yang akan kita bahas tentang tax amnesty atau pengampunan pajak adalah tinjauan umum tentang pengampunan pajak itu apa, tax amnesty di Indonesia itu apa. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenal sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan. Tax amnesty adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tawaran untuk melunasi utang pajak yang luar biasa untuk jumlah yang kurang bayar dari utang saat ini. Dengan kata lain, kebijakan ini berarti kemungkinan wajib pajak untuk membayar utang pajak yang belum dibayar sesuai dengan keadaan wajib pajak dan tanpa menimbulkan biaya keterlambatan dan denda lainnya. Kalau menurut Ngadiman dan Huslin menyatakan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tax amnesty mengalami kenaikan, maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan anggapan atau pandangan dan interpretasi masing-masing wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty pengampunan pajak. Jadi bisa dikatakan bahwa tax amnesty merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan. Wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidakjujuran pengisian SPT dan berjanji untuk menjadi patuh. Tax amnesty tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti negara-negara lain juga melakukan tax amnesty. Antara lain adalah seperti Australia, Belgia, Kanada, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Jerman, Yunani, Amerika Serikat, dan masih banyak sebenarnya negara yang lain. Jadi kebijakan tax amnesty ini yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia, tujuan utamanya itu antara lain adalah untuk menarik dana para wajib pajak yang tersimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak, sehingga diharapkan dengan pemasukan dana ini dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program-program pemerintah. Itu sih harapan daripada kita semua. Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan berlakunya pengampunan pajak, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2016 antara lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta. Dan kemudian pengampunan pajak juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Di samping hal tersebut, tidak lupa bahwa tujuan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Jadi setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
Jadi harus diingat bahwa pengampunan pajak adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga jika ada anggapan yang menyatakan bahwa pengampunan pajak hanya untuk wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam perpajakannya dengan sengaja adalah tidak sepenuhnya akurat, karena bisa saja terdapat wajib pajak yang telah berusaha melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur, tetapi tetap saja melakukan kesalahan atau kehilapan lah. Baik kesalahan hitung, kesalahan interpretasi, atau ketentuan perpajakan, sehingga dengan adanya pengampunan pajak ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan tanpa konsekuensi sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Adapun dasar hukum pengampunan pajak adalah yang pertama itu Undang-Undang Dasar nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Yang kedua, peraturan Menko nomor 118 /PMK 03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Yang ketiga, peraturan Menko nomor 119 /PMK 03/2016 tentang penetapan bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Yang empat, peraturan Dirjen Pajak per 07/PJ/2016. Yang kelima, SE Dirjen Pajak nomor SE 30/PJ/2016. Dalam program pengampunan pajak ada slogan yang sangat populer, yaitu ungkap, tebus, dan lega. Penjelasannya adalah yang pertama ungkap. Ungkap yaitu wajib pajak bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, kekayaan yang dapat bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, kekayaan yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Semua kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT tahun PPh terakhir belum dilaporkan kekayaan tersebut dapat diakibatkan oleh kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami oleh wajib pajak, sehingga SPT tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang kedua, tebus. Tebus adalah di mana wajib pajak perlu membayar sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak, sehingga negara dapat melepaskan hak untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Dalam hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan tarif uang tebusan dengan nilai bersih harta yang diungkapkan oleh wajib pajak. Tarif utang tebusan untuk harta yang berada di dalam Indonesia dan harta yang berada di luar Indonesia yang dialihkan ke Indonesia. Yang ketiga, lega. Lega adalah keadaan di mana wajib pajak dapat merasa lega jika pengampunan pajak dapat diterima dan dilakukan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember. Jadi selain slogan tersebut, terdapat istilah yang berkaitan dengan program pengampunan pajak, yaitu deklarasi. Deklarasi dan repatriasi. Deklarasi adalah pengungkapan harta yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan istilah repatriasi merujuk kepada tindakan untuk menanamkan atau menginvestasikan, mengalihkan harta yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan dan tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun. Nah, adapun tujuan daripada tax amnesty atau pengampunan pajak, tujuan daripada pengampunan pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang diantara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas
domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Yang kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan uraian yang di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan teks amnesti ada 3 tujuan yang menjadi target pelaksanaan teks amnesti di Indonesia. Pertama, meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan investasi, dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. Kedua, mempercepat reformasi perpajakan, dan ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari pajak. C. Latar belakang adanya teks amnesti di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang daripada teks amnesti di Indonesia adalah yang pertama, teks amnesti diberlakukan di Indonesia karena banyaknya harta milik warga negara Indonesia, baik yang di dalam ataupun di luar negeri, yang belum semuanya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau TPP, SPTP. Yang kedua, teks amnesti bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Maka dari itu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak. Yang ketiga, kasus Panama Papers, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan banyaknya pengusaha yang memiliki harta di luar negeri, terutama di negara-negara yang bebas pajak seperti negara Panama. Teks amnesti atau pengampunan pajak di Indonesia dilakukan melalui 3 periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016 sampai 30 September 2016. Dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak sebaiknya memperhatikan periodisasi pemberlakuan pengampunan pajak berikut. Besarnya uang tebusan. Hal ini dikarenakan ada perbedaan mengenai besarnya uang tebusan pada tiap-tiap periode tersebut. Subjek pengampunan pajak diatur dalam bab 3, khususnya pasal 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek pengampunan pajak adalah semua wajib pajak berhak atas pengampunan pajak dengan cara mengungkapkan harta yang dimilikinya melalui surat pernyataan. Pihak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Sedangkan yang dikecualikan dari subjek pengampunan pajak adalah wajib pajak yang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dalam proses peradilan atau menjalani hukum pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Jenis pajak yang menjadi objek pengampunan pajak adalah pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak, pajak penghasilan, PPh, PPN, pajak pertambangan dan nilai barang dan jasa, pajak perjualan atas barang mewah, PPNBM. D. Keberhasilan dan kegagalan kebijakan teks amnesti di Indonesia.
Suka berteluk ni tu. Mana? Undang-Undang Nomor 3. Nah, kita akan masuk ke permasalahan yang ada di pengampunan pajak ini dan apa solusinya. Jadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2018 tentang amnesti pajak, Undang-Undang Amnesti Pajak telah menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong repatriasi dana yang disimpan di luar negeri. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang muncul menurut saya, antara lain yang pertama itu adalah ketidakjelasan kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan amnesti atau pengampunan. Jadi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Amnesti Pajak dinilai kurang jelas dan menimbulkan kerancuan bagi wajib pajak. Hal ini menyebabkan beberapa wajib pajak ragu untuk mengikuti program amnesti pajak karena takut tidak memenuhi kriteria dan dikenai sanksi. Yang kedua, kompleksitas proses pengambilan amnesti. Nah, di dalam kompleksitas ini proses pengambilan amnesti pajak dinilai rumit dan memakan waktu lama. Itu kekurangan amnesti ini. Terus hal ini menjadi kendala bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program amnesti pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang kompleks. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan edukasi, itu yang paling penting. Jadi sosialisasi dan edukasi terkait program amnesti pajak kepada masyarakat masih kurang optimal. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami program amnesti pajak sehingga mereka enggan untuk mengikuti program tersebut. Yang keempat adalah kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan. Jadi terdapat kekhawatiran bagi program amnesti pajak dapat disalahgunakan oleh wajib pajak yang tidak patuh untuk menghindari sanksi pajak. Hal ini diantisipasi dengan pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Adapun solusi yang saya tawarkan, yang pertama, memperjelas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan amnesti. Terus memperjelas proses pengambilan amnesti pajak. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait program amnesti kepada masyarakat, amnesti pajak kepada masyarakat. Terus yang terakhir, memperkuat wawasan dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan penyalahgunaan. Nah, adapun selain itu perlu dilakukan evaluasi berkala
Selain itu, diperlukan evaluasi berkala, bertahap pelaksanaan undang-undang amnesti pajak untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, program amnesti pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Eh, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam penjelasan atau masalah-masalah yang ada di amnesti pajak beserta solusi yang saya hadirkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mungkin bisa dikomentari kalau ada yang kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.